Selamat malam Bu Nia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 berkesempatan mewawancarai salah satu narasumber. Beliau merupakan salah satu wirausahawan di bidang bisnis merek busana. Beliau adalah Ibu Muflihatul Soliha SPD atau yang lebih akrab dikenal dengan Ibu Ufi. Nah, Ibu Ufi ini memiliki bisnis di bidang merek atau brand busana yang bernama MS Mufli. MS Mufli ini merupakan brand yang dibuat oleh Ibu Ufi pribadi yang menawarkan jasa pembuatan gaun dan kebaya. Untuk lebih jelasnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Ufi. Bagaimana awal bisnis ini Ibu mulai dan motivasi apa yang mendasari Ibu saat ingin membuka bisnis ini, bahkan sampai bisa memiliki brand sendiri yakni MS Mufli. Silakan Bu Ufi. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kapan ini dimulainya? Itu dari pas masih skripsi. Karena ketika kita S1, di skripsi itu udah nggak begitu banyak tugas kuliah. Jadi kita hanya fokus di skripsi. Nah, di situ kan banyak waktu luang. Nah, dari situ akhirnya muncullah ide, oh ya gimana kalau mengisi waktu luang ini untuk bikin orderan. Jadi awalnya di situ. Kalau motivasinya kenapa bisa bikin itu, karena ketika kita melihat baju yang pertama itu karena kita melihat baju kalau bagus gitu ya kan suka gitu. Terus waktu habis iseng-iseng terima orderan itu, kok pada suka gitu. Jadi di situ akhirnya, oh ya ternyata ketika pelanggan itu puas, itu menjadi motivasi sendiri buat kita, kayak gitu. Terima kasih banyak Bu Ufi atas jawabannya. Silakan bisa dilanjutkan Ya. oleh teman yang lain jika ingin bertanya. Baik, izinkan saya untuk bertanya. Pertanyaan yang kedua yaitu saya ingin menanyakan tentang apa saja kendala yang Ibu hadapi saat memulai bisnis ini? Kendala itu yang pasti di rasa kurang pede yang pertama. Karena ketika awal-awal itu banyak pikiran-pikiran, kan yang nerima orderan kayak gini banyak. Ternyata di luar sana itu udah ada banyak. Berani nggak ya? Kayak gitu. Jadi ketika ingin memulai bisnis itu kendalanya di keberanian kita sih sebenarnya. Kalau kita udah mantep, insya Allah jalan ada aja gitu. Sama kalau kendala itu mungkin ketika ada komplain dari customer, seperti itu. Baik Bu, apakah saya boleh bertanya sedikit lagi Bu mengenai tentang PD gitu Bu? Kan awalnya Ibu Boleh? yang mengalami hambatan tentang rasa pede gitu kan Bu, kurang percaya diri. Nah, yang membuat Ibu menjadi berani untuk melangkah untuk mengambil keputusan itu Bu bagaimana? Jadi karena mungkin pertamanya nggak pede ya, minder gitu karena banyak yang udah nerima banyak orderan dari luar gitu. Akhirnya dulu itu yang diterima orderan pertama itu dari saudara-saudara sama teman deket dulu. Karena mungkin, karena awal mulai itu resikonya lebih kecil ya, karena kalau misalkan saudara sendiri itu masih bisa tolerir kalau misalkan ada salah gitu. Jadi ya itu awalnya ketika saudara kok ternyata puas, terus teman-teman deket kok, "Ya udah iya, kamu terima aja kayak gini dari orang," seperti ini. Nah, itu akhirnya tuh muncul kayak, "Oh iya ya kalau dari orang-orang terdekat aja nge-support, kenapa kita enggak coba untuk orang lain?" Seperti itu. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Jika teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Baik, apakah suara saya terdengar, Bu? Iya. Baik, Bu. Kan sekarang kan lagi pandemi gini kan, Bu. Terus, apakah ada hambatan-hambatan
Jika ada, bagaimana cara Ibu mengatasi semuanya itu, Bu? Untuk perihal pandemi itu, iya. Dulu memang awal-awal pandemi, waktu marak-maraknya COVID, itu kan larangan untuk pernikahan dibuat rame-rame itu kan banyak banget ya. Jadi kayak orderan, iya memang itu menurun, tapi kita tetap promosi gitu. Kalau misalkan dengan adanya pandemi kita nggak promosi dan kita berhenti sampai situ ya nggak akan maju gitu. Jadi walaupun kita pandemi, kita promosi, tapi dari promosi itu kita lebih ke sosmed sih. Kalau misalkan ada promo di bulan ini, seperti itu. Di bulannya itu ketika pemerintah pun sudah mengizinkan, diperbolehkannya ada pernikahan itu. Karena kalau di bisnis pribadi saya mungkin itu kan lebih ke arah, untuk pengantin ya, jadi kendalanya di situ. Alah. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Baik Bu, saya ingin bertanya lagi mengenai, jadi dalam mempromosikan brand Ibu ini, apa yang Ibu biasanya lakukan agar orang-orang tahu tentang brand yang Ibu miliki, sehingga orang dapat menarik minat mereka? Kalau untuk promosi yang biasa digunakan baru Instagram sama Facebook. Cuman, pengaruh promosi itu lebih ke mulut sih. Jadi, kalau ada orang udah percaya itu biasanya istilahnya getok tular gitu. Dia akan mempromosikan ke temennya, lebih banyaknya di situ. Jadi itu lebih ngefek sekali daripada di sosmed yang saat ini memang saya alami seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ibu, saya akan bertanya nih. Sekarang kan lagi perkembangan teknologi itu kan sudah marak gitu ya, banyak marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia. Nah, di Ibu ini, apakah Ibu dalam mendistribusikan produknya Ibu ini, Ibu juga menggunakan marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia seperti itu, Bu? Kalau itu belum. Soalnya di bisnis ini lebih ke by order gitu. Kalau misalkan Shopee, Tokopedia itu kan lebih ke ready to wear ya, dia siap pakai seperti itu. Jadi lebih ke Instagram, WhatsApp, sama Line gitu. Jadi kalau misalkan ada order, silahkan datang seperti itu. Saya ingin, saya ingin bertanya sedikit lagi, Bu. Nah, Ya. Ibu tadi kan bilang ya, jadi apakah di brandnya Ibu ini juga ini apa namanya? Sekarang lagi marak kayak PO pre-order gitu. Apakah Ibu juga menerapkan seperti itu? Kalau belum, kalau untuk pre-order itu belum. Jadi masih itu sih. Kalau pre-order itu kan kebanyakan untuk baju-baju yang udah apa ya, tersedia ukurannya seperti itu ya. Enggak, kalau saya belum. Jadi memang ketika dia butuh ya udah langsung gitu aja. Kalau misalkan pas full ya mau nggak mau kita cancel gitu. Soalnya Ibu kan terima. kalau misalkan iya, Ya, yuk lanjut silakan. soalnya kan kalau misalkan kita kan sistemnya untuk nikahan ya. Kalau pre-order itu kan udah kelewat tanggalnya, jadi masih belum gitu. Kalau pre-order kan lebih ke baju yang mungkin bisa dipakai kondangan atau bisa dipakai kemana gitu. Ya, terima kasih Bu. Satu tambahan lagi Bu dari saya. Ada nggak ya keinginan Bu Ufi itu untuk mulai membuat pre-order gitu, mengembangkan lagi bisnisnya? Ini kan hanya kalau misalnya kostum-kostum aja, kalau misalnya yang ready to wear, Ibu ada keinginan nggak mewujudkan seperti itu ke depannya? Ada, tetap itu masih
udah ada gambaran, cuman ya masih di awang-awang gitu, belum terlaksana. Karena kan memang di sini, fokusnya nggak di sini, nggak cuman di butik ini aja gitu. Jadi masih ada kuliah dan lain-lain. Jadi kayak, waktunya masih terkendala. Kalau kayak gitu kan memang kita butuh ketelatenan gitu ya. Baik Bu, apa ada teman-teman lain lagi yang ingin menambahkan pertanyaan? Oh, oke. Saya kira cukup Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami Iya. wawancarai. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber bagi kami. Seperti itu. Terima kasih teman-teman juga sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu sudah membantu kami. Terima kasih, Sama-sama. Ibu. Iya.